Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Sagita Yudhistira dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 2892050051 dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dan dosen pengampunya Bapak Dermawan SEMM. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Sebelumnya, saya menyadari bahwa pemaparan di dalam video ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya senantiasa dengan lapang dada menerima bimbingan dan arahan serta saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan pemaparan di dalam video berikutnya. Terima kasih. Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara umum, perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang suatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Tujuan dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Pembahasan ini membahas hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian dan bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Penyelesaian sengketa perjanjian hendaklah diselesaikan tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis dalam perjanjian, tetapi memperhatikan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikat baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas perlindungan. Pengertian perjanjian dan hukum perjanjian. Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara. Salah satu di antaranya dengan membuat perjanjian. Dalam KUH Perdata, perjanjian diatur dalam buku 3 pasal 1233 sampai 1864 tentang perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul bab 2 buku 3 BW, yaitu tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam. Antara lain, Subekti mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Black Law Dictionary merumuskan kontrak sebagai berikut. Kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Untuk mengatur semua yang berhubungan dengan perjanjian, dibutuhkan suatu hukum yang disebut hukum perjanjian. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Salim H.S. mengatakan hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Munir Puadi, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah
untuk mendapatkan keuntungan. Dari definisi yang tadi saya sebutkan, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, akibat hukum. Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat. Bahkan sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri atas ada pihak-pihak, ada persetujuan antara pihak-pihak, ada prestasi yang akan dilaksanakan, sebab yang halal, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, ada tujuan yang hendak dicapai dalam perbuatan perjanjian, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain sistem pengaturan hukum perjanjian, asas hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, dan bentuk dan jenis-jenis perjanjian. Tujuan dari perjanjian adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban. Diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair, dan profesional sesuai kesepakatan para pihak. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian. Yang pertama, sistem pengaturan hukum perjanjian. Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Yang kedua, syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syaratnya sah perjanjian, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Dan yang terakhir, adanya kausa yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semua perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Yang ketiga, asas hukum perjanjian. Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus diperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian, asas itikat baik, asas kepercayaan, asas personalitas, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut merupakan hal yang terpenting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak. 4. Bentuk dan jenis-jenis perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tertulis dan lisan. Yang kelima, istilah dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian. A. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. B. One prestasi artinya tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tersebut di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dan C. Somasi diatur dalam pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari
si berpiutang kreditor kepada si berutang debitor agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ada 3 cara terjadinya somasi, yaitu yang pertama, debitor melaksanakan prestasi yang keliru. Misalnya, kreditor menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel. Yang kedua, debitor tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Dan yang ketiga, prestasi yang dilakukan oleh debitor tidak lagi berguna bagi kreditor setelah lewat waktu yang diperjanjikan. Yang keempat, ganti rugi. Ada 2 sebab timbulnya ganti rugi, yaitu karena wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wan prestasi diatur dalam buku 3 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya, karena adanya gempa bumi, banjir bandang, lahar, dan lain-lain. Resiko. Dan yang keenam, hal-hal yang diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat perjanjian kewenangan hukum para pihak, perpajakan, alas, hak yang sah, masalah keagrariaan, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, pengakhiran perjanjian, dan bentuk perjanjian standar. Hal lain yang harus diperhatikan yang pertama, penyusunan perjanjian. Antara lain, A. Pra-penyusunan perjanjian. Sebelum perjanjian disusun, ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak antara lain. Identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU, negosiasi. B. Tahap penyusunan. Pembuatan draft pertama yang meliputi judul perjanjian. Pembukaan. Biasanya berisi tanggal pembuatan perjanjian, pihak-pihak dalam perjanjian, retikal atau penjelasan resmi, latar belakang terjadinya suatu kontrak, isi perjanjian, inti dari perjanjian yang dikehendaki, hak dan kewajiban, penutup, tata cara pengesahan suatu perjanjian. Di sini perlu saling menukar draft perjanjian. Jika perlu diadakan revisi, dilakukan penyelesaian akhir. Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak dalam membuat perjanjian. Perlu diperhatikan bagaimana membuat struktur yang baik. Bagian pendahuluan atau subbagian pembuka, subbagian pencantuman identitas para pihak atau caption, subbagian penjelasan, bagian isi, klausula definisi, klausula transaksi, klausula spesifik, dan klausula ketentuan umum. Dan bagian penutup, subbagian kata penutup, dan subbagian ruang penempatan tanda tangan. Dan C. Pasca penyusunan perjanjian, apabila perjanjian telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikat baik. Namun dalam kenyataannya, perjanjian yang dibuatnya seringkali dilanggar. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Tujuan pembuatan perjanjian. Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang-undang. Hal yang diperjanjikan berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu,
Masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Bagi pihak yang gagal melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, pihak lain dapat menggunakan otoritas lembaga pengadilan untuk melaksanakan kontrak tersebut. Bahkan, untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lain yang dimungkinkan oleh hukum. Dengan memperhatikan hal yang tadi, diharapkan tujuan pembuatan perjanjian yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Para pihak melakukan suatu perjanjian lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yaitu dalam bentuk janji-janji di antara pihak yang terkait. Di dalam dunia ekonomi, perjanjian merupakan instrumen yang terpenting untuk mewujudkan perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa. Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Dalam pandangan Patrick S. Atiyah, perjanjian memiliki 3 tujuan dasar, sebagaimana berikut. Yang pertama, memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya. Yang kedua, mencegah pengayaan atau upaya memperkaya diri yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar. Yang ketiga, to prevent certain kind of harm. Di samping ketiga tujuan yang disebutkan di atas, Herlin Budiono menambahkan tujuan keempat dari perjanjian yaitu tercapainya keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan yang diturunkan dari asas laras atau harmoni di dalam hukum adat. Penutupan suatu perjanjian yang berjalan sepenuhnya sebagaimana dikehendaki para pihak memberikan arti bahwa tujuan akhir perjanjian akan tercapai dan secara umum telah tercipta kepuasan, sehingga jiwa atau semangat keseimbangan sebagai suatu asas yang mengharmonisasikan peranata-peranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang ditemukan di dalam KUH Perdata pada satu pihak dengan cara berpikir bangsa Indonesia di pihak lain telah difungsikan. Menurut Soepomo, tujuan keempat dari suatu perjanjian adalah mencapai keseimbangan, kepantasan, atau sikap sosial tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan rasa syukur atau kepuasan dan upaya secara sadar untuk menggapai peluang eksistensi imaterial. Syarat keseimbangan sebagai tujuan keempat dicapai melalui kepatutan sosial. Eksistensi imaterial yang dicapai dalam jiwa keseimbangan dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan kebersamaan dijamin oleh hukum objektif. Perjanjian dari sudut substansi atau maksud dan tujuan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum akan batal demi hukum. Dan pada hakikatnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Di dalam perjanjian terkandung makna janji harus ditepati atau janji adalah hutang. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat menjadikan bisnis sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan keseimbangan dan sebagai dasar untuk menyelesaikan apabila timbul masalah di kemudian hari. Berkaitan dengan isi atau maksud dan tujuan perjanjian, para pihak memperluas dengan meningkatkan pengharapan untuk mencapai prestasi yang dipercayakan di kemudian hari. Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai sokoguru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang dan cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Menurut Satcipto Raharjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic
truth atau kebenaran asasi. Sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukum dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi dalam hal menerapkan aturan. Di dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas penting, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak, freedom of contract, dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin berbuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang bersifat opsional. Berlaku asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak. KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya. Inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain: A. Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya. B. Pasal 1320 ayat 2 KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. C. Pasal 1320 ayat 4, Pasal 1337 KUH Perdata menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum. D. Pasal 1332 KUH Perdata, batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan. E. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab atau sebab yang palsu atau terlarang. Dan yang terakhir F. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja, dan bahwa perjanjian itu perikatan yang ditimbulkan karenanya sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus untuk terjadinya sebuah persetujuan, pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak, asas pacta sunt servanda, baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat. Kita dapat merujuk pada pasal 1374 ayat 1 BW lama atau pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adagium atau ungkapan pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik
pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama. Yang keempat, asas itikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sebenarnya, itikat baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan tegoedertrouw, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama itikat baik pada waktu akan mengadakan perjanjian, dan yang kedua itikat baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik atau tidak akan tercermin pada pembuatan-pembuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikat baik itu pun dapat diukur juga secara objektif. Yang kelima, asas kepribadian, personality. Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUH Perdata. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 32 pasal pasal 1317, pasal 1315 KUH Perdata menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualian sebagaimana pengantar dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Di samping kelima asas itu, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Secara garis besar, maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikat dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Yang kedua, asas persamaan hak. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, dan kekuasaan, jabatan, serta lain-lain. Yang ketiga, asas moral. Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela di mana perbuatan seorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Juga hal ini terlihat di dalam Zakwerneming, di mana seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela atau moral, yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam pasal 1338, dalam pasal 1339 KUH Perdata. Dan yang keempat, asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata.
Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian. Yang kelima, asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam pasal 1339 JO 1347 KUH Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti. Yang keenam, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum, sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang ketujuh, asas keseimbangan. Asas keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Dan yang terakhir, asas perlindungan. Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya. Sehubungan dengan keadilan dalam perjanjian, beberapa sarjana mengajukan pemikiran tentang keadilan yang berbasis perjanjian antara lain J. Locke, J. Rawls, Immanuel Kant, serta John Rawls. Para pemikir tersebut menyadari bahwa masyarakat bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, serta tanpa perjanjian orang tidak akan bersedia untuk terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat hubungan antara keadilan dan perjanjian yang bersifat keterikatan, sehingga dalam pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Tujuan dari perjanjian tidak semata-mata pada saat terjadi apa yang diinginkan saat itu, tetapi juga harapan di masa depan yang terwujud melalui perbuatan hukum terkait. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Dalam praktik, walaupun asas kebebasan berkontrak dikedepankan untuk mencapai kesepakatan, pembentukan perjanjian ternyata masih menimbulkan banyak persoalan hukum, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian itu sendiri, masih belum mampu mengakomodir keseimbangan dan perlindungan di antara para pihak, sehingga berakibat belum dapat menjamin keadilan dalam melakukan perjanjian. Dalam memahami keberadaan asas proporsionalitas tidak terlepas dari asas-asas pokok hukum perjanjian. Pemahaman ini perlu untuk mengetahui cara kerja asas proporsionalitas dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain. Asas-asas tersebut tidak terpisah, namun dalam berbagai hal yang saling mengisi dan melengkapi. Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis sebagai suatu pola hubungan win-win solution yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisme. Akan tetapi dalam praktiknya, sekarang ini Indonesia sebagai negara hukum belum bisa memberikan keadilan secara merata. Banyak para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa dalam penerapan hukum oleh penegak hukum di Indonesia saat ini. Seringkali para penegak hukum menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap permasalahan yang timbul dalam hal ini, permasalahan di bidang perjanjian haruslah diselesaikan dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas atau prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian, agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian. Diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikat baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lain, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil.
dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. Dengan demikian diharapkan penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.